Bapak dan Ibu, bertemu lagi di channel Bu Guru Tatin. Kali ini saya ingin membahas tentang kenapa kenaikan pangkat itu ditolak. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu pernah melihat dari saya tips untuk kenaikan pangkat. Nah, sekarang saya ingin membahas kenapa kenaikan pangkat ditolak, karena ini penting ketika Bapak dan Ibu ditolak, apa yang harus dilakukan dan bagaimana ngecek bahwa kenaikan pangkat itu diterima atau ditolak. Nah, yang pertama, kenapa sih ditolak? Yang pertama, kenapa kenaikan pangkat ditolak? Mungkin saja karena pengembangan dirinya kurang. Pengembangan diri itu kegiatan seminar. Jadi untuk laporan kegiatan seminarnya, misalkan kita butuh angka kredit 3, sedangkan kita hanya 2 yang disertakan. Ya, tentu saja ketika itu kurang, walaupun angka kredit kumulatifnya sudah memenuhi, kalau ini kurang, itu pasti kenaikan pangkat kita ditolak. Nah, yang kedua, tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat dari segi mungkin dari kumulatif angka kredit atau dari persyaratan dokumen-dokumen yang kita sertakan. Jadi jangan sampai kita memberikan dokumen yang asal-asalan, tapi harus sesuai dengan prosedur yang ada di buku 4. Lalu jumlah angka kredit kumulatifnya kurang. Nah, jumlah angka kumulatif kredit kurang itu misalkan nih, kita perlu angka kreditnya 300, sedangkan kita baru 296 misalkan. Masih kurang 4 angka pun, ya kita tidak bisa untuk masuk ke kenaikan pangkat. Jadi sebaiknya sebelum kita naik pangkat, kita mulai menghitung-hitung dulu angka kreditnya berapa yang kita punya, sehingga ketika kita masih kurang, ya lebih baik kita pending dulu di kenaikan pangkat berikutnya. Nah, lalu bisa saja kenaikan pangkat kita ditolak karena publikasi ilmiah dan karya inovatif kita kurang. Jadi misalkan publikasi ilmiah kita buat buku misalkan 3, sedangkan untuk publikasi ilmiahnya kita perlu 6, ya tentu saja itu kurang, kita nggak bisa. Jadi di publikasi ilmiah itu kita bisa membuat buku, PTK, lalu membuat modul dan sebagainya. Kalau itu kurang nilainya, dari misalkan yang disyaratkan 6, kita cuma 4, ya tidak bisa untuk masuk ke kenaikan pangkat. Nah, lalu apa sih yang membuat kenaikan pangkat kita sering gagal gitu? Dari pengalaman saya membimbing teman-teman yang naik pangkat, kebanyakan gagalnya yang pertama di modul. Modul ini banyak ditolak karena apa? Karena tidak memenuhi syarat pembuatan modul. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin tahu seperti apa syaratnya, Bapak dan Ibu bisa baca buku 4 untuk dokumen PKB. Nah, lalu PTK. Nah, banyak sekali PTK yang ditolak karena yang pertama mungkin PTK-nya itu bukan buatan sendiri, entah buatan siapa atau menjiplak, atau yang kedua PTK-nya belum diseminarkan, atau PTK-nya disinyalir mungkin belum memenuhi syarat. Jadi seperti apa syarat penulisan PTK dan PTK harus diseminarkan itu sudah dibahas di buku 4. Nah, lalu buku itu kalau beri SBN kenapa masih ditolak? Mungkin ketika Bapak dan Ibu memasukkan ke dalam aplikasi OPAK itu kan ada beberapa tuh buku, apakah buku penunjang, buku tentang pendidikan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu salah memasukkan space untuk di aplikasi OPAK-nya, sehingga bukunya ditolak, padahal bukunya sudah beri SBN misalkan. Lalu makalah. Nah, kenapa makalah ditolak? Kebanyakan makalah ditolak karena terlalu luas jangkauan makalahnya, tidak mengerucut ke pembelajaran yang kita lakukan. Nah, lalu yang sering ditolak itu di laporan pengembangan diri. Nah, laporan pengembangan diri kenapa banyak ditolak? Karena tidak memenuhi syarat, misalkan lupa melampirkan sertifikat pelatihannya, lupa membuat laporannya, atau surat tugasnya lupa, atau sertifikatnya tidak dilegalisir dan sebagainya. Jadi laporan pengembangan diri itu sebaiknya itu di Bapak dan Ibu buat memenuhi syarat mungkin gitu. Jadi di laporan pengembangan diri itu harus ada laporan kita seminarnya, lalu harus ada surat tugasnya, lalu harus ada sertifikat yang sudah dilegalisirnya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak lulus? Yang pertama ya kita ikuti periode berikutnya.
Nah, biasanya kenaikan pangkat itu kan kalau tidak di bulan April, di bulan Oktober. Jadi ketika Bapak dan Ibu tidak lulus di bulan April, siap-siap Bapak dan Ibu untuk mengikuti di bulan Oktober. Kalau Bapak dan Ibu di bulan Oktober tidak lulusnya, ya berarti siap-siap untuk mengikuti di bulan April. Nah, ketika mengikuti periode berikutnya, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Nah, di aplikasi OPAK itu jangan Bapak dan Ibu membuat dupak baru, tapi lakukan transfer dupak sehingga dokumen-dokumen yang sudah diterima tidak diulangi lagi gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal memasukkan dokumen-dokumen yang tidak diterimanya. Jadi ingat, jangan sampai membuat dupak baru, tapi Bapak dan Ibu lakukan transfer dupak. Lalu perbaiki yang kurangnya. Nah, misalkan nanti Bapak dan Ibu apa sih kurangnya dari kenaikan pangkat sebelumnya? Misalkan modulnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, ya Bapak dan Ibu buat modul yang memenuhi syarat. Atau makalahnya ditolak karena terlalu luas, buat makalah yang bagus lagi. Nah, lalu sertakan dupak yang ditolaknya. Jadi ini tips untuk kenaikan pangkat berikutnya ketika sebelumnya ditolak. Yang pertama, Bapak dan Ibu tadi transfer dupak, lalu yang kedua perbaiki yang kurangnya, yang ketiga sertakan dupak yang ditolaknya. Jadi biar yang tim penilai mengetahui, oh iya ini sudah yang kedua kalinya, dan dokumen mana yang diterima, dokumen mana yang ditolaknya sudah ada di dupak yang ditolaknya. Nah, lalu bagaimana sih cara mengetahui bahwa kita lulus atau tidak lulusnya? Apakah kita harus ke KCD gitu untuk melihat lulus atau tidak lulusnya, atau kita harus ke dinas pendidikan? Nah, untuk mengetahui lulus dan tidak lulusnya, Bapak dan Ibu cukup Bapak dan Ibu masuk lagi ke aplikasi OPAK. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke https://opak.disdik.jabarprov.go.id. Nah, dari situ nanti Bapak dan Ibu bisa mengetahui bahwa dupaknya diterima atau ditolak. Oke, saya akan mensimulasikan bagaimana untuk ngecek bahwa dupak kita diterima atau ditolak. Tadi Bapak dan Ibu masuk ke opak.disdik.jabarprov.go.id. Nanti Bapak dan Ibu masukkan username-nya. Username dan password-nya. Masukkan username dan password-nya. Jadi tadi masuk ke opak.disdik.jabarprov.go.id, lalu nanti Bapak dan Ibu nanti dapat tampilan beranda seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu klik pak. Nah, klik dupak guru. Nah, nanti bisa dilihat di sini nih. Nah, ini ada bacaan ditolak. Nah, artinya ini Bapak dan Ibu tidak berhasil untuk kenaikan pangkat periode sebelumnya. Nah, ditolak. Kenapa ditolaknya? Ini Bapak dan Ibu tinggal klik di sini detail dupaknya. Klik di sini, kita lihat di pendidikan, ini memang tidak diisi. Nah, di sini di penugasan, ini tidak ada yang ditolak. Ini bisa dilihat nih alasannya, diterima semuanya untuk pembelajaran. Lalu di PKB. Nah, ini di PKB sudah mulai ada yang ditolaknya. Nih misalkan di sini ini kegiatan di kelas asesor ditolak. Nah, kalau Bapak dan Ibu pengen mengetahui kenapa ditolaknya, Bapak dan Ibu tinggal klik kenapa ditolak. Pengembangan diri berlebih. Nah, ini alasannya pengembangan diri berlebih. Maksudnya apa? Maksudnya ketika pengembangan dirinya perlunya 4, kita memasukkan sampai 8, yaitu akan terlalu berlebih gitu. Jadi kalau di syaratnya 4, itu Bapak dan Ibu hanya memasukkan 150%-nya. Jadi kalau 4 maksimalnya 6 pengembangan diri yang disertakan di kenaikan pangkat. Jadi kalau Bapak dan Ibu memasukkannya 8, berarti nanti akan ada 2 yang ditolak seperti ini. Nilai pengembangan dirinya terlalu berlebih. Nah, lalu kita lihat di sini modul nih. Kenapa modul ditolak? Kita lihat alasannya. Nah, di sini ada alasannya. Kenapa modul itu belum memenuhi syarat ditolaknya. Di sini disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi permasalahan di bidang pendidikan, lalu yang menyesuaikan dengan tugas guru yang bersangkutan. Apabila membuat modul, mengikuti kaidah modul yang terdiri atas perangkat ada buku petunjuk siswa, buku isi materi pembahasan, buku kerja siswa, buku evaluasi, buku pegangan tutor, dan ciri modul. Waktu penyelesaiannya biasanya 1-3 minggu. Umumnya satu modul itu hanya menyajikan satu topik
pembahasan saja, dan 1 unit program pembelajaran. Ciri khas modul, tersedia berbagai petunjuk lengkap agar peserta didik dapat menggunakan modul dalam pembelajaran. Terus ada latihan soal dan ada kunci jawabannya. Nah, di sini ada nih kenapa modulnya ditolak. Nah, lalu kita lihat lagi, ini sama modul-modul yang ditolaknya, ini juga modul yang ditolaknya, pasti di sini isinya, nah seperti ini isinya sama. Ini disarankan untuk membuat karya ilmiah lain karena modul itu maksimal itu hanya 3 dalam 1 kali kenaikan pangkat. Lalu di sini kita lihat ini kenapa ditolaknya. Nah, ini tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan. Kita lihat kenapa ditolak. Nah, ini kenapa ditolak, alasannya terlalu luas modul ini tinjauan ilmiah yang dibuatnya. Harusnya permasalahan nyata yang ada di sekolah atau di kelasnya, tidak berkaitan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan sebagai guru di kelasnya. Nah, ini disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru di bidang permasalahan pendidikan formal yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Itu sarannya. Jadi ini salah satu kenapa ditolaknya. Lalu ini, nah ini di sini ada makalah nih. Kenapa makalah itu ditolak? Kita lihat. Wow, ini sarannya banyak sekali. Yang pertama, kenapa ditolak? Keasliannya diragukan. Lalu di sini isi penelitian telah cukup baik, namun beberapa lampiran penting belum dilampirkan. Nah, lupa untuk melampirkan seperti surat izin, foto kegiatan, daftar hadir, perhitungan analisis, dan sebagainya. Lalu di sini secara umum isi PTK ini telah cukup baik, namun lampiran penting belum dilampirkan. Nah, ini lampiran-lampiran yang belum dilampirkannya, foto kegiatan, daftar hadir, lalu surat pernyataan, dan sebagainya. Lalu ini PTK-nya belum diseminarkan, jadi harusnya diseminarkan gitu. Nah, itu contoh kenapa PTK itu ditolak. Kenapa ditolak dan kenapa diterimanya. Lalu kita lihat di unsur penunjang ini diterima semua, dan kita lihat di rekapitulasinya. Oke. Nah, di rekapitulasinya ini angka kumulatif angka kreditnya sudah memenuhi syarat 428. Sedangkan syarat wajibnya hanya 400, jadi lebih 28. Sudah memenuhi syarat. Di pengembangan diri itu perlunya di sini 4, sedangkan dia dapatnya 6, berarti sudah berlebih 2. Nah, yang kurang di karya inovatif dan publikasi ilmiah tadi, yang modul yang banyak ditolak, lalu PTK yang banyak ditolak, di sini 4, yang diperlukannya 8 sehingga butuh 4. Jadi kenapa di sini di merah? Berarti ini yang kurangnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mau naik pangkat harus tinggal ditambahin saja yang ini, yang kurang-kurangnya saja. Di sini sarannya PTK ada perbedaan data, lalu lampiran tidak lengkap, seminar, makalah masih terlalu umum, belum menuliskan ide penulis dalam upaya pemecahan masalah. Nah, jadi kenapa kenaikan pangkat itu ditolak? Yang pertama, angka kumulatifnya kurang, misalkan kalau ini sudah berlebih, lalu pengembangan dirinya misalkan perlunya 4, kita kurang dari 4, lalu publikasi ilmiah perlunya 8, kurang dari 8. Dan di publikasi ilmiah kenapa banyak ditolak? Itu di modul itu tidak sesuai penulisannya, lalu di tinjauan ilmiah atau makalah biasanya itu terlalu luas, tidak mengikuti aturan, dan kurang adanya istilahnya pendapat dari si penulis sendiri. Lalu di PTK itu PTK-nya mungkin terlalu tidak memenuhi syarat dari yang diharuskan di buku 4, dan PTK-nya tidak diseminarkan. Oke, itu dan di sini status dupaknya ditolak. Jadi tadi caranya ketika Bapak dan Ibu ingin mengetahui gimana pak saya diterima atau ditolak ya, nah atau kenaikan pangkat saya lolos atau tidak, Bapak dan Ibu tinggal klik pak, lalu klik saya ulang, klik pak, klik dupak tadi. Nah, nanti di sini ada diterima atau ditolaknya. Kayak ini ditolak. Bapak dan Ibu kalau ingin mengetahui alasan ditolaknya, Bapak dan Ibu ini klik ada tanda seru di sini. Ada tanda titik i, tinggal klik detail yang kenaikan pangkatnya diterima. Misalkan, jadi Bapak dan Ibu tetap masuk ke opakdisdikjabar.go.id,
lalu masukkan username-nya, misalkan seperti ini. Saya coba masukkan username. Ya, oke, saya ingin memperlihatkan ini contoh kenaikan pangkat yang diterima. Nah, ini kita lihat diterima. Nah, kita lihat, klik di sini ya. Oh, di sini direkapitulasi. Kita bisa lihat di sini ya, hijau semua. Nah, kalau hijau semua berarti di sini tidak ada saran apa-apa, berarti si kenaikan pangkatnya diterima. Oke, Bapak dan Ibu, itulah kenapa bagaimana untuk mengecek kita lulus atau tidaknya. Tadi masuk ke OPAK-nya, lalu Bapak dan Ibu masukkan username dan password-nya, lalu nanti klik PAK, lalu klik Dupak Guru, lalu nanti lihat diterima atau ditolaknya. Biasanya kalau ada ditolak merah, kalau diterima hijau, lalu klik detailnya kenapa diterima atau kenapa ditolaknya. Ya, Bapak dan Ibu, semoga tutorial tentang kenapa kenaikan pangkat kita itu ditolak ini bermanfaat dan untuk pengecekan kenapa ditolaknya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.